Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap diri pribadi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama walaupun secara virtual seperti ini. Tapi kita percaya ini semua tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa syukur kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan seluruh orang percaya. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan, sebab Kau besar. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini, kita menyatakan bahwa Yesus sungguh besar di hadapan kita, sungguh luar biasa untuk kita semua. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujiannya satu kali lagi di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan padamu Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, sebab Kau besar Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
tiada seperti Engkau. Baik, untuk doa pembukaan kami persilakan kepada Bapak Pendeta Otnel Basar, MTH. Jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan oleh karena anugerah Tuhan yang sangat besar, Tuhan limpahkan kepada jemaat kami. Kami telah melaksanakan semua kegiatan aktivitas kami 6 hari lamanya, dan Tuhan memberkati, memberi kekuatan. Itulah sebabnya kami datang untuk merendahkan diri kami, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba mohon Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa dan membuka ibadah ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Otnel Basar MTH yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Dan selanjutnya jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 238, bersiap bernanti kedatangan Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Alamat Tuhan, datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Dia akan datanglah menjadi hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Ayat kedua. Segala barang hilanglah dan lalu lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali peri tetap. Anak insan duduklah di atas awan peri tetap, di dalam kebesarannya dipandang dunia gelap. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Ayat ketiga. Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu, baik tilik tanda waktunya, bernanti peri teguh. Ketika nyata orang tahu, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Baik, puji Tuhan. Sampai di sini dulu pujian kita. Baik jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Noni Irnawati MTH. Dan untuk itu mari bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini menyatakan bahwa besar anugerah Tuhan dalam setiap diri pribadi kita. Sehingga kita layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.
Mari sama-sama kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari kita nyatakan, kita ada sebagaimana kita ada. Oh, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Kata, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita nyatakan, besar anugerah Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang besar dan luar biasa dalam hidup kami. Menaikkan syukur dan pujian oleh karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan ini. Bahkan secara khusus di tengah-tengah persekutuan kami di pagi hari ini. Kembali kami diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh menikmati persekutuan di pagi hari ini, bahkan menikmati kebenaran firman-Mu.
Akan terlebih memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi, pakai, biarlah menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Bahkan biarlah kuasa Roh Kudus akan menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun dimampukan untuk boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Menyerahkan waktu ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Roh Tuhan bekerja bagi kami semua. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan kita di hari ini. Walaupun kita masih menikmati ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh terus ada menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap persekutuan kita. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, tetapi saya akan membacakannya dari ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam bulan September ini kita merenungkan satu tema, yaitu menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kedatangan Tuhan merupakan hal yang tidak kita ketahui ataupun merupakan satu hal yang tidak diketahui oleh manusia. Sebab situasi atau waktu itu adalah masa yang ditetapkan sendiri oleh Tuhan. Seperti juga yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Nah, perikop ini dalam pembacaan kita di hari ini, di pagi ini merupakan sambungan dari pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18 yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus tidak memberitahukan atau tidak menuliskan kedatangan Tuhan itu kapan terjadi. Seperti kita lihat di dalam ayatnya yang pertama, di dalam pembacaan kita di hari ini, di pasal 5, 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama disampaikan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayatnya yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, disampaikan tidak perlu dituliskan kepadamu kapan waktunya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena hanya Tuhan yang tahu, dan itu adalah masa yang memang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus hanya memberikan analogi atau gambaran kepada jemaat di Tesalonika bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang datang di malam hari.
Maksud Paulus di sini bukanlah menggambarkan esensi seorang pencuri yang sedang mencuri barang-barang berharga atau yang lainnya. Akan tetapi Paulus menggambarkan seperti pencuri, maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan reaksi seorang pencuri itu terlaksana ataupun kapan pencuri itu datang ke rumahnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Paulus menggambarkan kedatangan Tuhan ini seperti pencuri? Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya, kapan jamnya dia akan datang. Nah, tujuan Rasul Paulus adalah supaya jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika akan senantiasa waspada, akan senantiasa berjaga-jaga dalam segala hal. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini tema kita dalam bulan ini. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Yang di awal, di latar belakang tadi, kita sudah lihat bersama-sama dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan sendirilah yang tahu. Nah, apa cara kita dan bagaimana caranya setiap orang-orang yang percaya mempersiapkan diri tak kala kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Yang pertama adalah kita harus hidup dalam terang firman Tuhan. Seperti yang ada di dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Saya sudah tidak akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan bisa melihatnya di dalam Alkitab kita masing-masing dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Disimpulkan bahwa kita harus tetap hidup dalam terang firman Tuhan hari demi hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nasihat-nasihat Paulus dalam perikop ini adalah nasihat untuk tetap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Paulus menjelaskan bahwa pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya pastinya tidak akan ada yang luput, ya. Tidak akan ada yang luput, maksudnya dia mau berbicara mengenai waktu tertentu tentang kedatangan Kristus yang bersifat mengerikan mungkin ataupun yang bersifat mendadak bagi orang yang belum mengenal Tuhan, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat mengerikan, atau waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu adalah waktu yang sangat mengerikan. Tetapi adalah waktu yang terbaik, adalah waktu yang penuh dengan kebahagiaan, adalah waktu yang nyaman bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab inilah pengharapan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus sangat mengerti keberadaan kehidupan orang-orang percaya di Tesalonika. Dia mengetahui bahwa mereka adalah jemaat yang memang tekun, ya. Jemaat yang tekun dan mereka hidup di dalam terang firman Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang keempat dan juga ayatnya yang kelima tadi. Oleh sebab itu, Paulus tidak ragu untuk menjelaskan hal ini kepada mereka, bahkan juga kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang percaya akan mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus bersiap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga entah dia tidur, entah dia bangun, entah dia dalam kondisi apapun,
orang percaya harus senantiasa berjaga-jaga. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang kelima, kita bisa lihat bersama-sama ayat ini dimaksudkan memperkuat ayat 4 dan juga di ayatnya yang kelima bagian A dalam bentuk yang luar biasa. Secara harafiah ayat ini diterjemahkan menjadi kita bukanlah milik malam, ya. Kita bukanlah milik malam atau milik kegelapan. Suatu terjemahan yang menarik mengatakan juga bahwa kita tidak punya hubungan dan sangkut pautnya dengan kegelapan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus sangat mendesak jemaat di Tesalonika kepada tugas-tugas seperti perhatian, seperti kasih, ketenangan hati, latihan iman, dan pengharapan. Sehingga hal yang pantas kepada status mereka ini adalah memang sebuah pengharapan yang besar. Sebab mereka adalah milik terang atau milik Kristus. Jadi mereka harus menampilkan sifat dan karakter mereka yang sesuai dengan orang-orang yang percaya. Ataupun yang sesuai dengan milik Kristus sendiri. Berbuat sesuatu yang menjadi teladan dan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayatnya yang kelima ini ditegaskan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Tesalonika, bahkan orang-orang percaya di zaman sekarang ini tetap melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tentunya adalah hidup selalu di dalam terang firman Allah hari demi hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti juga yang disampaikan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16, bahwa biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang sehingga mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di surga. Ayat ini menyampaikan bahwa setiap orang percaya haruslah menjadi teladan bagi semua orang. Bahkan juga di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14 disampaikan bahwa kamu adalah terang dunia. Ayat ini lebih menegaskan lagi bukan lagi perbuatan kita, tetapi lebih menegaskan bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah terang dunia. Kita teladannya. Jadilah teladan ataupun jadi tidak mungkin lagi kita hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Menjadi terang dunia, menjadi teladan adalah sebuah keharusan. Adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Supaya ketika di mana Tuhan datang dalam waktu yang tidak kita ketahui, kita didapati oleh Tuhan. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap hidup di dalam terang firman-Nya, bahkan perilaku kita sesuai dengan terang itu. Bahkan juga menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk setiap hari hidup di dalam terang firman Tuhan saat mereka sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kekristenan, bahkan juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya.
Bawalah kehidupan kita untuk terus berbuah setiap saat, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi berkat bagi orang lain, jangan sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi hendaklah kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dalam perkataan kita setiap hari, dalam tindakan kita, dalam pekerjaan kita. Dalam kondisi ini kita tidak akan takut dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sebab kita berjalan senantiasa di dalam terang firman Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan saat kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, selain hidup di dalam terang firman Tuhan, yang kedua adalah kita hidup mempergunakan waktu dengan sebaiknya. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita memikirkan bahwa hidup ini sungguh sangat singkat? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang sudah kita perbuat di dalam dunia ini dengan kehidupan yang Tuhan beri? Apa yang sudah kita perbuat bagi orang lain dan bagi Tuhan? Apakah yang kita lakukan menjadi berkat atau mengecewakan orang lain? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah kita sudah mempergunakan waktu yang kita miliki di dalam dunia ini dengan baik atau tidak? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menyadari bahwa kehidupan ini merupakan sebuah kesempatan. Karena kesempatan ini tidak dapat terulang lagi dan hanya berjalan sekali saja. Menyadari hidup Kristen merupakan sebuah anugerah, ataupun menyadari kehidupan kita adalah sebuah kesempatan dan anugerah yang daripada Tuhan, ini akan mendorong kita untuk selalu hidup dalam Tuhan dan menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat sesuatu yang baik bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan ayatnya yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-6 tidak berarti bahwa orang percaya, orang Kristen tidak boleh tidur sama sekali. Pernyataan ini berarti bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini dimaksudkan oleh Paulus bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Ada saatnya untuk kita tidur, ada saatnya untuk kita bekerja. Pergunakanlah waktu kita dengan baik supaya masa yang diberikan Tuhan kepada kita tidak menjadi sia-sia, melainkan berguna dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ayat ini memberikan pengertian supaya memang kita harus tetap waspada, baik dalam waktu kita tidur atau dalam waktu kita sementara bekerja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mempergunakan waktu kita sangatlah penting sekali. Sebab segala sesuatu yang sudah kita lakukan tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, pergunakanlah dengan baik. Isilah dengan hal-hal yang benar. Isilah dengan hal-hal yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, disampaikan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Apakah arti hidupmu? Hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini sungguh memberikan suatu peringatan bagi kita supaya kita mengerti keadaan hidup kita di dalam dunia ini.
Sama sekali hidup ini hanya sebentar saja dibandingkan dengan kehidupan kekal yang nantinya akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Tak kala kita sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sadarilah arti hidup kita di dalam dunia ini sebentar saja. Oleh karena itu, pergunakan waktu kita, hiduplah di dalam terang firman Tuhan, gunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Ingatlah masa atau waktu hidup kita di dunia ini adalah masa atau waktu bagi kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Pergunakanlah dengan baik dan tetaplah berjaga-jaga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sadarilah bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini sebentar saja. Oleh karena itu, lakukanlah, perbuatlah sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang baik ataupun yang senantiasa membawa kebahagiaan bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah 2 poin ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi peneguhan bagi kita. Tak kala kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang menjadi pengharapan yang luar biasa, menjadi pengharapan yang membawa sukacita bagi kita. Hiduplah senantiasa dalam terang firman Tuhan hari demi hari, dan pergunakanlah waktu yang ada dengan benar. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Materaikan semuanya dalam hati dan pikiran kami, sehingga sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, tak kala kami sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami akan senantiasa dimampukan untuk hidup dalam terang firman-Mu hari demi hari, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan memuliakan Tuhan. Bahkan senantiasa mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup di dalam kebenaran, untuk senantiasa berbuat yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah senantiasa di dalam kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk boleh melakukannya, menjadi berkat bagi kami dan memuliakan Tuhan. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, selanjutnya jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiaryung MTH. Dan untuk itu kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Kaulah Harapan. Sembari kita menaikkan pujian ini, kami persilakan kepada jemaat Tuhan untuk dapat memberikan persembahan di tempat masing-masing. Dapat jalan
bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati dalam hidup ini. Secara khusus sepekan yang boleh kami lalui dalam aktivitas kami. Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, memberkati kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami pada hari ini untuk tidak bersekutu kepadamu dan bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kekasih jiwa kami yang hidup, pada kesempatan ini kami datang kepadamu memohon pertolongan. Secara khusus staf gembala, badan pengurus jemaat yang ada, Tuhan memberkati kami sekalian, memberikan kemampuan bagi kami, sehingga pelayanan-pelayanan akan kami kerjakan bagi umat-Mu di tempat ini bisa berjalan dengan baik, sehingga lewat pelayanan yang ada, kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih, terus kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Langeran, Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Noria Daring, Ibu Happy Laing, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, dan istri dari Bapak Napoleon Andreas. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang lain juga dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang sempurna itu akan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberikan kekuatan dan penghiburan di saat mereka melewati penderitaan yang mereka alami. Terima kasih. Juga kami bersyukur Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun, usia kelahiran mereka bahkan usia pernikahan dalam keluarga. Kami percaya jika mereka boleh menikmatinya sampai saat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi dan keluarga, berikan kesehatan, kekuatan, menolong mereka dalam menjalankan tugas pekerjaan pelayanan di hari yang akan datang. Juga kami berdoa menyerahkan mereka, orang-orang tua di dalam jemaat ini ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan memberikan kekuatan, memelihara mereka. Di masa tua mereka, mereka ada dalam lindungan Tuhan. Sehingga mereka dapat menikmati hidup ini dan melakukan aktivitas mereka dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Ibu-ibu yang sedang mengandung, kami serahkan dan percaya Tuhan akan memberkati kandungan mereka. Sehingga tepat pada waktunya dengan kesehatan kekuatan yang ada, mereka boleh melahirkan dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami sepekan yang akan datang ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun bentuk aktivitas kami di masa pandemi COVID ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, menolong memelihara kami. Apapun yang kami kerjakan biarlah semuanya memuliakan Tuhan. Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih, kami terus berdoa untuk penyelesaian rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dana yang kami perlukan, sehingga menara gereja ini bisa selesai dengan baik, dan kami boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan boleh sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia di mana kami sedang bertumbuh berkembang di dalam iman percaya kami mengiring Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin organisasi ini, dari aras pusat wilayah daerah sampai kepada jemaat lokal. Kami percaya segala program yang ada, kami boleh mengerjakannya secara bersama-sama. Lewat itu, kami terus bertumbuh, kami terus memuliakan Tuhan, dan mempercepat kedatangan-Mu kedua kali ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, tanggung jawab jemaat-Mu di tempat ini, membina beberapa pos PU baik yang ada di kota Samarinda ini, yang ada di Kalimantan Tengah Selatan. Tuhan memberkatinya. Setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka, sehingga pos yang ada dapat bertumbuh berkembang, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Berkati para pemimpin bangsa ini, karena kami tahu mereka adalah wakil Allah yang duduk di pemerintahan. Itu sebabnya kami berdoa memohon supaya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Secara khusus Tuhan berdoa untuk kegiatan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan memberkati mereka, sehingga kami sebagai warga yang ada di dalamnya, kami boleh terhindar, kami boleh menikmati kehidupan ini dengan baik, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kembali kami kepada persekutuan kami pada hari ini. Firman-Mu yang boleh kami belajar bersama-sama, kami percaya Tuhan meneguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan sumber berkat akan memberkati kami dalam tugas pekerjaan pelayanan kami ke depan. Dan kami percaya pula lewat persembahan ini akan memperlancar pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa ucapan syukur serta permohonan kami pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan semua ini dan memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Abiariung MTH yang telah memimpin dalam doa syafaat dan juga doa persembahan. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Untuk itu kita menaikkan satu pujian yang mengatakan kemuliaan bagi Tuhan. Tempat
kita naikkan pujian ini menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi. Oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sertai kami saat kami boleh menikmati persekutuan kami di pagi hari ini. Oleh karena itu kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sepekan ke depan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam setiap tugas, tanggung jawab, bahkan juga dalam pekerjaan. Biarlah tangan Tuhan akan senantiasa memelihara, melindungi, dan memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami pun boleh menikmati semua hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semuanya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan, penghiburan, perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menyertai, memelihara, memberkati kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian persekutuan kita di pagi hari ini. Atas nama staf pengembalaan, Badan Pengurus Jemaat Gereja Gema Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.